Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Saya sedikit ingin menanggapi Omnibus Law yang beberapa hari ini menjadi riuh rendah karena penolakan di mana-mana. Dan saya maklum atas penolakan tersebut setelah kami buka undang-undang tersebut itu memang secara formal ya, tata letak pasal-pasalnya aja jumpalitan nggak karu-karuan, double-double di sana sini. Jadi bagaimana kalau mau ajukan judicial review dari sebuah pasal di Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini? Nanti kita akan harus menyebut halaman. Misalnya kalau Undang-Undang Ketenagalistrikan ini ya pasal 43 halaman 261. Wah, karena banyak pasal 43 halaman lain tapi masalahnya misalnya masalah kelautan atau masalah minerba atau masalah tenaga kerjaan. Undang-undang ini merupakan kumpulan amandemen daripada undang-undang sebelumnya yang sudah ada. Misalnya undang-undang ya ketenagalistrikan, undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang SDA sumber daya air, undang-undang minerba, undang-undang migas itu dirubah. Yang belum liberal diliberalkan, yang sudah liberal ditambah liberalkan, undang-undang yang sudah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi pasal-pasalnya di Undang-Undang Omnibus Law ini dihidupkan lagi. Contohnya Undang-Undang Ketenagalistrikan ini, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 pasal 10 ayat 2 dan pasal 11 ayat 1 yang sudah direvisi oleh MK dihidupkan lagi. Jadi ini seolah-olah pasal baru, seolah-olah undang-undang baru. Sehingga kalau misalnya kami akan menuntut keberadaan pembangkit listrik swasta, independent power producer yang menjadikan saat ini itu MBMS, multi buyer multi seller, yang mau kami class action, itu dengan enaknya para menteri ngomong, loh berdasarkan apa Anda nuntut? Berdasarkan putusan MK nomor 111 garis miring 3 PUU 13 2015 terkait dengan keberadaan pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009. Dengan enaknya mereka ngomong ini bukan Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 ini. Ini Undang-Undang Omnibus Law. Nggak tahu nanti nomor berapa setelah ditandatangani Pak Jokowi. Seperti itu, padahal esensinya sama. Ya, ini kan artinya apa? Menang-menangan. Sudah semerawut, menang-menangan, bikin rakyat bingung. Yang mengkomentari pun dikatakan bullshit, hoax dan sebagainya. Tapi faktanya seperti itu. Lihat saja Bapak Ibu sekalian, pasal-pasalnya jumpalitan nggak karu-karuan. Jadi kembali ke masalah Undang-Undang Ketenagalistrikan, karena ini dihidupkan lagi, maka yang terjadi saat ini di Jawa Bali yaitu multi buyer multi seller atau liberalisasi sektor ketenagalistrikan yang menjadikan subsidi listrik saat ini tahun ini menjadi sekitar 150 triliun potensinya. Ini akan melenggang dengan begitu saja. Padahal listrik sebelum itu semasa masih dikelola oleh PLN, subsidinya yang sekitar 50 triliun kok. Kok tiba-tiba sekarang menjadi 150 triliun? Yang 100 triliun untuk bancaan siapa? Ya diantaranya untuk yang seperti ini, menciptakan undang-undang yang semrawut gak karuan, biayanya mahal. Kemudian 100 triliun itu juga untuk bancaan, ya para oknum pejabat itu, kemudian pembangkit-pembangkit asing dan asing yang 90% sudah menguasai Jawa Bali. Itu masalahnya. Nah, ini adalah masalah atau realita yang kita hadapi bersama. Kalau pemerintah tahun 2021 nanti tidak bisa nombokin 150 triliun itu, saya yakin kemudian tarif listrik seperti Filipina 4-5 kali lipat melesat naik. Inilah karena pelanggaran konstitusi. Itu tidak hanya kemudian kosakata saja pelanggaran konstitusi tidak. Pelanggaran konstitusi akibatnya kemudian kenaikan tarif listrik seperti Filipina. Itu yang terjadi. Nah,
orang akan kemudian, ya kalau tarif listrik kita protes rame-rame ke PLN. Oh, PLN sudah nggak ada lagi nanti kalau seperti itu. Dalam konsep, ini semua kan mengikuti konsepnya para pemberi kredit kepada Indonesia itu, namanya The Power Sector Restructuring Program. Itu Jawa Bali diserahkan semuanya ke swasta, PLN hanya ngurusi transmisi dan distribusi. Kawat-kawat di depan rumah kita yang jelek hitam-hitam itu kerjaannya PLN, sama transmisi yang di tengah sawah di gunung yang tinggi-tinggi itu hanya menjadi penjaga tower saja. Sedangkan listriknya, bisnisnya adalah swasta asing-asing itu, dan juga yang dihilir itu dipegang oleh para Taipan Sembilan Naga dan mantan dirut oknum saat itu yang menjual retail pada para Taipan itu. Jadi jangan terkecoh. Memang kemarin pada saat proses tendernya, wah yang paling murah memang listrik swasta. Makanya 90% dan dimenangkan mereka. Tetapi ingat ya, mengapa kemudian di unbundling vertikal di mana PLN hanya menangani transmisi dan distribusi? Karena pembangkit dan retail inilah yang bisa memainkan harga atau tarif listrik itu. Jangan salah, oh murah jadi nanti enggak. Dan saya ingatkan lagi nih kepada para pengamat, listrik kalau nanti sudah diliberalkan, dipersaingkan seperti telepon, ada Telkom, ada Telkomsel, ada ProExcel, ada Mentari, ada Simpati. Wah, kemudian tarif tarif pulsanya murah. Oh, swasta pesawat kalau hanya Garuda dan Merpati mahal. Begitu ada Simpati Air, ada Lions Air, ada Borak, ada Citylink, ada Batik, macam-macam itu. Kemudian tarif tiket pesawat murah, yaitu untuk pesawat dan telepon, iya. Cabai rawit juga seperti itu. Tetapi untuk listrik itu ada suatu karakter khusus untuk kelistrikan, yaitu namanya exclusive right. Baca itu teori Edhard Epler itu, dimana saat exclusive right ini dipegang oleh swasta, jadinya seperti ini. Kenaikan subsidi menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya, 50 triliun menjadi 150 triliun. Ini yang akan terjadi. Kalau itu semua tidak ditutup pemerintah, tahun depan kita akan menanggung tarif listrik kenaikannya 4-5 kali lipat. Maka didasari atau diterbitkanlah Omnibus Law ini untuk menyanggah yang menjadi keluhan masyarakat, yang menjadi protes masyarakat. Wah, kan semuanya sudah Omnibus Law. Yang kemarin putusan MK yang membatalkan dasar-dasar liberalisasi listrik ini, yang sudah dibatalkan, dihidupkan lagi. Sehingga kita rakyat tidak bisa apa-apa. Ini kira-kira esensi daripada Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.